Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan eh, yang pertama yaitu Nadia Gustita dengan NIM 191152-1001. Ada Arif Roska Perdana 191152-2029, ada Nisa Putri 191152-2011, dan juga saya sendiri William Wahyu dengan NIM 191152-3005. Pada kesempatan kali ini kami akan uh, mencoba membahas presentasi akhir dari proyek kami, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Administrasi Online dan Antri di Rumah Sakit Dr. M. Jamil, Padang. Baiklah, untuk yang pertama yaitu baiklah, untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang masalah di sini adalah sistem registrasi atau pendaftaran dan antri di Rumah Sakit M. Jamil yang sedang berjalan saat ini masih menjalankan sistem pendaftaran yang manual, yaitu dengan alur pasien datang, daftar, antri, dan berobat. Banyaknya pasien yang menumpuk di rumah sakit pada saat menunggu giliran antri meningkatkan penyebaran virus. Oleh sebab itu, kami melakukan analisis proses bisnis serta pemodelannya dengan menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN terhadap proses pendaftaran rawat jalan yang sedang berjalan dan yang kami usulkan dengan menggunakan sistem informasi pendaftaran administrasi online dan antri Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Selanjutnya profil Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. RSUP Dr. M. Jamil Padang didirikan pada tahun 1993. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah yang merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatera bagian tengah. RS Dr. M. Jamil merupakan rumah sakit kelas 1 atau kelas tertinggi yang hanya ada 3 di Pulau Sumatera. Selain sebagai rumah sakit pemerintah, RS Dr. M. Jamil juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan, salah satunya Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Muhammad Jamil, salah seorang dokter, dosen, dan gubernur yang pernah bertugas di Provinsi Sumatera Tengah. Lalu di sini ada alat yang digunakan, yaitu adapun platform yang untuk membuat coding dari proyek kami yang kami laksanakan adalah Visual Studio Code yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk pembuatan database kami menggunakan platform MySQL, yang mana penggunaan MySQL ini dinilai mudah untuk diterapkan pada proyek kami. Lalu masuk ke pengenalan metode Scrum. Scrum merupakan salah satu metode yang dalam pengembangan perangkat lunak yang menerapkan prinsip-prinsip pendekatan metode Agile. Scrum bekerja dengan memanfaatkan kolaborasi tim dan proses iterasi berkala dan inkremental bertahap secara maksimal. Scrum dapat berguna mengatasi permasalahan yang kompleks yang dapat beradaptasi secara real time dalam penyelesaian masalah, membuat program, mencari solusi yang cepat, kreatif, dan inovatif. Scrum dapat mengatasi permasalahan berupa requirement dari user yang selalu berubah seiring waktu. Lalu Scrum banyak digunakan karena pengembangan yang fleksibel dan kualitas produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Selain itu, beberapa sumber juga mengatakan bahwa Scrum meningkatkan kecepatan 30-40% dari metode tradisional. Scrum juga mengurangi risiko kegagalan. Suatu proyek dengan prinsip Scrum akan memaksa hasil produk yang lebih awal dan memaksa tim untuk gagal lebih awal jika mereka kemungkinan akan gagal, sehingga tidak banyak upaya yang terbuang sia-sia. Selain keunggulan tersebut, terdapat kelemahan dalam metode Scrum. Scrum tidak cocok diterapkan pada perusahaan jasa yang butuh deadline cepat. Scrum membuat pekerjaan lebih terkontrol dan meningkatkan output. Namun hal tersebut mengorbankan waktu. Oleh karena itu tidak cocok untuk perusahaan jasa yang membutuhkan deadline cepat, dikarenakan perusahaan jasa tersebut biasanya tidak mengalami banyak perubahan dalam prosesnya. Dalam kerangka kerja Scrum terdapat 3 peran, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development
development team. Adapun Scrum team dari kelompok kami sebagai berikut, yaitu Scrum Masternya Nadia Gustita, development teamnya ada Anissa Putri, Arif Roska Perdana, dan saya sendiri William Wahyu. Selanjutnya, alur kerja Scrum yang akan dijelaskan oleh rekan tim saya, yaitu Arif Roska. Kepada Arif Roska dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur kerja Scrum. Itu Scrum bekerja itu dengan memiliki beberapa proses. Yang pertama yaitu produk backlog. Nah, di sini kita menyusun produk backlog apa saja yang akan kita kerjakan. Lalu ada sprint planning meeting, yaitu merupakan sebuah meeting untuk menentukan sprint apa saja yang akan kita lakukan, untuk merencanakan sprint yang akan dilakukan. Setelah itu ada step untuk sprint backlog, yang mana nanti ketiga step ini akan kita proses pada proses sprint yang berulang dalam jangka waktu yang pendek, yang mana sprint ini merupakan pekerjaan proses yang secara cepat dan dilakukan secara berulang-ulang hingga produk selesai. Lalu selanjutnya ada BPNM, yaitu BPNM ini dimunculkan dengan adanya suatu masalah, yaitu karena sistem registrasi dokter M. Jamil ini masih manual dan baru-baru ini menggunakan sistem SMS, sehingga menimbulkan permasalahan seperti proses registrasi lama, sulit melihat jadwal dokter, pasien lama mengantri, dan admin harus melayani pasien satu persatu. Nah, berikut BPNM proses yang sedang berjalan. Itu pasien akan datang ke rumah sakit dan mengambil nomor antrian, lalu petugas akan memanggil berdasarkan nomor antrian, yang selama pada proses tersebut pasien akan menunggu dan lalu kemudian akan mendaftar ke loket. Ketika sudah mendaftar ke loket, petugas akan mendata pasien dan melihat apakah pasien itu merupakan pasien baru atau pasien lama. Jika pasien baru, maka data baru akan diisi. Jika tidak, maka akan dicari rekam data pasien. Lalu setelah itu petugas akan mendaftarkan pasien ke antrian untuk pemeriksaan, yang mana pada proses ini pasien akan menunggu hingga pasien masuk ke ruangan dokter. Lalu proses bisnis yang kami usulkan yaitu pasien akan membuka website pertama kali dan pasien akan memilih apakah dia merupakan pasien baru atau pasien lama. Jika baru, dia akan memilih menu pasien baru yang akan menginputkan data diri dan mendapatkan nomor rekam medis, di mana data yang diinputkan ini disimpan ke dalam database. Jika dia merupakan pasien lama, maka pasien akan menginputkan nomor rekam medis dan lalu setelah itu pasien akan menginputkan poli, dokter, dan jadwal yang ingin berobat. Lalu setelah itu pasien akan menyimpan daftar pendaftaran dan pasien dapat mencetak nomor antriannya. Lalu pasien dapat datang ke rumah sakit dan ketika datang ke rumah sakit, maka admin atau petugas akan memanggil pasien berdasarkan nomor antrian. Ketika pasien tersebut sudah dipanggil, maka status antrian pasien tersebut terupdate. Setelah itu, maka pasien akan masuk ke ruangan dokter dan proses selesai. Selanjutnya dari proses yang dari proyek yang kami lakukan, kami melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu data kuantitatif itu merupakan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner skala Likert. Pengisian ini kami tujukan untuk pasien yang pernah berobat ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Itu yang pertama itu pengumpulan data. Kami memiliki 16 sampel dengan jumlah 10 pertanyaan. Responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 68 orang. Responden yang menjawab setuju ada 75. Responden yang menjawab cukup setuju ada 12 dan responden yang menjawab tidak setuju ada 5 orang dan sangat tidak setuju berjumlah 0. Maaf sebelumnya ini merupakan koreksi, 68 orang itu maksudnya 68 respon. Lalu respon tersebut akan diukur menggunakan rumus ini, maka akan mendapatkan total skor 686. Yang mana skor tersebut akan kita interpretasi dan akan kita berikan kriterianya. Kriterianya yaitu 0 sampai 19,99% itu sangat tidak setuju, 20 sampai 39 tidak setuju, 40 sampai 59 cukup puas, 60 sampai 79 setuju, 80% hingga 100% sangat setuju. Dan jika kita masukkan pada rumus indeks, yang mana itu total skor dibagi Y dikali 100,
Maka dari data yang sudah kami dapatkan dan dimasukkan ke dalam perhitungan ini, didapatkan hasil 85,75%, yang berarti itu sangat setuju. Lalu kita akan melakukan uji validitas, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pertanyaan yang ditujukan pada responden dengan total skor untuk seluruh item dengan menggunakan rumus seperti di samping ini. Setelah itu langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita akan melakukan perhitungan korelasi setiap butir item instrumen dengan skor total. Lalu kita akan melakukan perbandingan nilai korelasi. Lalu selanjutnya akan diambil keputusan jika R hitung lebih besar dari R tabel maka item tersebut valid. Jika lebih kecil maka item tersebut dikatakan tidak valid. Dari perhitungan yang sudah kami dapatkan, maka item pertama dan item 6 serta item ke-8 itu merupakan item yang tidak valid. Dikarenakan di sini kita mendapatkan R hitung yang lebih kecil dibanding R tabel. Sedangkan item 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 10 merupakan item yang valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji ini dilakukan terhadap butir pertanyaan yang termasuk dalam kategori valid. Nah, menurut Suharsimi, rumus alfa yang digunakan untuk mencari reliabilitas ini, skornya bukan 1 atau 0. Misalkan angket atau soal berbentuk uraian. Rumus koefisiennya yaitu sebagai berikut. Uji reliabilitas ini diinterpretasikan dengan pedoman jika 0,8 sampai 1 itu berarti sangat kuat, 0,6 sampai 0,8 itu kuat, 0,4 sampai 0,6 cukup kuat, 0,2 sampai 0,4 rendah, 0 hingga 0,2 sangat rendah. Dari hasil perhitungan kami didapat nilai sebesar 0,692 sehingga dapat kita simpulkan bahwa instrumen yang digunakan itu dalam kategori yang kuat atau reliable dengan interpretasi pada level yang kuat. Selanjutnya ada analisis data kualitatif. Yang mana ini kami menggunakan metode wawancara untuk melakukan pengumpulan data dengan narasumber yang merupakan pasien yang pernah berobat dan staf yang bekerja di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Yang pertama itu ada dari Bapak Tasmir yang dengan jawaban seperti ini. Lalu ada Ibu Rosmawati. Selanjutnya ada Nabil Rizky dari Pasaman Barat. Adiatma Arli dari Padang. Lalu kita akan menganalisis data kualitatif dari wawancara yang telah dilakukan tadi dengan teknik yaitu kita akan melakukan reduksi dan penyajian data, yang mana reduksi ini meliputi meringkas data, mengkode, menulis tema, dan membuat gugus-gugus. Nah, berikut hasil yang telah kami dapatkan, yaitu dalam hal pendaftaran, ini menyangkut bagian pendaftaran pada sistem berobat pada RSUP M. Jamil. Berdasarkan wawancara, maka didapat pendaftaran pada M. Jamil bisa secara online dan offline. Beberapa pasien memilih online, namun beberapa pasien memilih offline dikarenakan ada kendala jaringan. Pendaftaran juga meminta banyak berkas karena berkas tersebut harus dilengkapi jika ingin kepengurusan lebih murah. Selanjutnya kode kriteria jadwal dokter, yaitu ini menyangkut jadwal dokter di RSUP M. Jamil. Berdasarkan hasil wawancara, jadwal dokter dapat diketahui ketika pasien mendaftar untuk berobat dan akan diketahui kapan jadwal berobat mereka. Daftar dokter untuk hari ini dapat dilihat pada mading, sementara jadwal dokter di hari lain tidak diketahui. Untuk jadwal praktek dokter di tempat yang dapat diketahui dapat datang ke tempat praktek itu sendiri. Selanjutnya untuk topik registrasi dan antrian, yang mana hasil wawancara mengatakan pada saat registrasi sering terjadi antrian yang cukup lama dikarenakan masalah sinyal atau petugas loket yang hanya satu saja. Antrian juga dapat ditemui ketika pasien mengambil obat. Lalu selanjutnya ada kesulitan pasien. Ini menyangkut permasalahan yang dihadapi pasien ketika melakukan proses berobat di RSUP M. Jamil. Berdasarkan hasil wawancara, ada kendala dalam proses jika pasien itu merawat inap, maka susah untuk mengurus administrasinya. Dan sering terjadi pasien lama menunggu gilirannya untuk bisa masuk ke ruangan atau menunggu untuk berkas selesai diurus. Lalu juga ada keluhan terkait dokter yang sering terlambat dan menunggu dokter yang sangat lama.
Lalu dari data kualitatif itu kita dapat tarik kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah dikelompokkan serta disederhanakan, maka pasien Dr. RSUPM Jamil Padang memiliki tanggapan terkait pendaftaran yang bisa secara online maupun offline, yang masing-masing pasien memiliki metode yang mereka suka dan masing-masing metode memiliki kendala masing-masing. Jadwal dokter dapat kita lihat secara langsung, dan yang mana itu akan sangat membantu proses berobat pasien. Namun pasien juga mengalami kendala terkait antrian dan juga permasalahan administrasi yang nantinya bisa menjadi pertimbangan untuk pihak M Jamil sendiri untuk pelayanan yang lebih baik. Dan juga pihak M Jamil juga perlu meninjau ulang permasalahan terkait dengan ketepatan masuk dokter dan petugas lainnya. Lalu selanjutnya UML. UML ini bisa kita katakan untuk suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau bisa kita katakan sebagai blueprint sebuah software. Yang mana pada proyek ini kita menggunakan 5 buah UML, yaitu yang pertama use case diagram, use case skenario, activity, sequence, dan collaborative diagram. Yang pertama itu ada use case diagram, yang mana di sini kita memiliki dua aktor, yaitu ada pasien dan admin, yang mana pasien dan admin dapat melakukan use case login. Setelah itu pasien memiliki use case seperti pendaftar akun pasien, daftar antrian berobat, melihat jadwal dokter, mengelola riwayat antrian, dan mencetak data antrian. Sedangkan admin dapat mengelola data poliklinik, mengelola data dokter, mengelola data jadwal dokter, dan mengelola antrian pasien. Lalu begini use case skenario-nya itu seperti login, yang mana aktor akan membuka halaman login dan sistem akan menampilkan halaman login. Pasien akan mengikuti username dan sistem akan mencek jika cocok maka pasien akan login. Begitu pula dengan admin. Namun jika username dan password tidak cocok, maka akan gagal login dan kembalikan ke halaman login. Selanjutnya ada mendaftar akun pasien. Nah, di sini aktornya merupakan pasien, yang mana pasien akan membuka halaman pendaftaran, lalu pasien akan menginputkan data dan mengklik tombol daftar, lalu sistem akan menyimpan data tersebut. Lalu pasien akan mendaftar akun dan memperoleh nomor rekam medis. Proses ini dapat gagal jika data dikosongkan, maka sistem akan menampilkan peringatan atau pemberitahuan bahwa data tersebut kosong dan pasien akan dikembalikan ke halaman pendaftaran pasien baru. Selanjutnya ada use case mendaftar antrian berobat. Yang mana di sini pasien akan membuka halaman pendaftaran pasien, lalu pasien menginputkan nomor rekam medis, dan sistem akan mencek apakah nomor tersebut ada atau tidak, dan jika tersedia, maka pasien akan mengisi form pendaftaran antrian. Lalu pasien akan dapat mencetak data antriannya. Namun proses ini dapat gagal jika nomor rekam medis pasien tidak tersedia. Maka akan muncul pengangkatan dan pasien akan dikembalikan ke halaman pendaftaran pasien lama. Selanjutnya melihat jadwal dokter. Di sini pasien dapat melihat jadwal dokter dengan mengakses halaman jadwal dokter. Yang selanjutnya yaitu melihat riwayat antrian. Di sini pasien yang sudah login dan berada di halaman dashboard pasien dapat melihat riwayat antriannya dengan mengakses halaman riwayat antrian. Lalu sistem akan mengambil data tersebut dari dalam database. Selanjutnya ada menghapus riwayat antrian, yang mana pasien akan terlebih dahulu mengakses halaman riwayat antrian. Di situ pasien dapat mengklik tombol hapus pada salah satu riwayat antrian. Lalu akan muncul notif konfirmasi. Jika pasien mengklik ya, maka sistem akan menghapus. Jika pasien mengklik tidak, maka sistem akan mengembalikan pasien ke halaman riwayat antrian. Selanjutnya ada melihat data poliklinik. Yang di sini aktornya merupakan admin, yang di situ admin dapat membuka halaman poliklinik itu sendiri dan sistem akan menampilkan datanya. Selanjutnya ada mendapatkan data poliklinik, admin dapat mengklik tombol tambah dan admin dapat menginputkan, lalu sistem akan menyimpan, lalu data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada mengubah data poliklinik, yaitu mengklik tombol ubah, lalu menginputkan data yang benar, lalu diklik submit, dan sistem akan menyimpannya. Selanjutnya ada menghapus, itu admin akan mengklik tombol hapus pada poliklinik, akan muncul konfirmasi, jika ya maka sistem akan menghapus, jika tidak maka akan dikembalikan ke halaman poliklinik.
Selanjutnya merupakan use case melihat data dokter. Admin dapat membuka halaman data dokter dan sistem akan menampilkannya. Selanjutnya ada menambah data dokter, yaitu admin mengklik tombol tambah, lalu sistem menambahkan data dokter, lalu admin menyimpan datanya, dan sistem akan menyimpannya. Untuk mengubah sendiri, sama seperti sebelumnya, admin akan mengklik tombol ubah pada halaman data dokter, maka admin akan menyimpulkan data yang benar, lalu admin kembali ke halaman data dokter. Untuk menghapus data dokter, admin akan mengklik tombol hapus pada halaman data dokter, lalu akan muncul konfirmasi jika ya data akan terhapus, jika tidak maka sistem akan kembali ke halaman, akan mengembalikan admin ke halaman data dokter. Selanjutnya ada melihat halaman pengelolaan jadwal dokter. Admin membuka pengelolaan jadwal dokter, sistem akan menampilkan halaman pengelolaan jadwal dokter, lalu admin berhasil melihat pengelolaan jadwal dokter. Selanjutnya ada menambah data jadwal dokter, yaitu dengan mengklik tombol tambah, input data, kemudian data akan disimpan. Ada mengubah data jadwal dokter, admin akan mengklik tombol ubah, lalu menginput data dan data akan disimpan. Untuk menghapus pun sama seperti sebelumnya, itu jika tekan hapus maka akan muncul tombol konfirmasi. Jika ya maka data dihapus, jika tidak maka sistem akan mengambilkan admin ke halaman pengelolaan data jadwal dokter. Selanjutnya admin dapat melihat data antrian pasien, yaitu dengan mengakses halaman pengelolaan antrian pasien. Admin dapat mengubah status antrian pasien dengan mengklik tombol ubah pada salah satu data antrian. Lalu ada menghapus data antrian pasien, yaitu admin dapat menghapus data pasien yang telah melakukan proses pengantrian. Dan dengan mengakses pada halaman data antrian pasien dan mengklik tombol hapus. Lalu akan muncul konfirmasi jika ya akan dihapus, jika tidak maka akan dikembalikan ke halaman pengelolaan antrian pasien. Selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram sendiri, mungkin akan saya jelaskan saja secara singkat karena prosesnya kurang lebih sudah dijelaskan pada prosesnya tadi. Pertama yaitu ini untuk login, ada mulai, lalu akan membuka website pendaftaran, buka halaman login, dan memasukkan username, lalu akan dicek. Jika cocok maka berhasil, lalu selesai. Jika gagal maka akan ada notif, lalu dikembalikan ke halaman login. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada mendaftar akun pasien. Di sini pasien akan membukanya, lalu akan menginputkan data dan mengklik tombol daftar, lalu dicek data valid atau tidak. Jika ya maka akan disimpan, jika tidak akan tampil pemberitahuan. Jika sudah disimpan maka program akan selesai. Selanjutnya ada mendaftar antrian berobat. Nah di sini pasien akan membuka halaman, lalu ditampilkan menginputkan nomor rekening medis, akan dicek jika tersedia maka pasien mengisi form pendaftaran, lalu menampilkan halaman detail dan cetak data, lalu mengklik tombol cetak, lalu selesai. Jika tidak maka akan muncul notif dan dikembalikan lagi. Selanjutnya ada use case untuk mengelola, yang mana di sini untuk melihat, menghapus, mengubah dan menambahkan, mungkin akan saya singkat saja. Lalu untuk melihat akan membuka lalu menampilkan, lalu ini juga melihat dengan proses yang sama namun dengan halaman yang berbeda untuk melihat data dokter. Di sini juga untuk menambahkan data dokter, dia akan mengklik tombol tambah, lalu menampilkan halaman tambah data dokter, lalu diinputkan dan sistem akan menyimpan. Lalu selanjutnya pasien akan diberikan notifikasi berhasil menambahkan data dokter. Lalu proses selesai. Lalu selanjutnya ada mengubah data dokter. Untuk mengubah sendiri akan mengklik tombol salah satu dokter, lalu akan muncul form pengubahan, lalu menginputkan data yang benar, klik submit dan data akan disimpan, lalu program selesai. Lalu di sini untuk menghapus, untuk hapus itu prosesnya kurang lebih sama, yaitu mengklik tombol hapus, lalu akan muncul konfirmasi jika ya dipilih ya maka data akan dihapus, jika tidak akan dikembalikan ke halaman dokter. Lalu program selesai.
Ini activity untuk melihat sama seperti yang sebelumnya, beda pada bagian halamannya. Selanjutnya ini untuk menambahkan data dokter sama seperti sebelumnya dengan mengklik tambah, simpan, dan jadwal dokter bisa telah selesai kita tambahkan. Selanjutnya ada mengubah data jadwal dokter. Karena di sini sama seperti sebelumnya, klik tombol ubah, input data, lalu akan dikembalikan ke halaman pengelolaan jadwal dokter. Di sini ada menghapus data dokter, klik tombol ubah, lalu hapus. Jika ya, maka akan dihapus. Jika tidak, akan dikembalikan ke halaman pengelolaan data dokter, lalu program selesai. Selanjutnya ada melihat, yaitu dengan membuka halaman pengelolaan antrian pasien. Lalu nanti sistem akan menampilkan halaman pengelolaan antrian pasien. Selanjutnya ada mengubah status antrian pasien. Sini tekan tombol ubah sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada activity untuk menghapus data antrian pasien. Di sini ada untuk melihat riwayat antrian pasien. Itu sama seperti sebelumnya untuk melihat data. Hanya ada menghapus riwayat antrian. Di sini akan memilih tombol hapus, lalu akan muncul konfirmasi. Jika pasien memilih ya, maka akan dihapus. Jika tidak, akan dikembalikan. Lalu program selesai. Selanjutnya ada untuk melihat data poliklinik. Di sini admin dapat melihat data poliklinik apa yang sudah ada. Dengan membuka halaman, lalu akan ditampilkan data yang sudah ada. Selanjutnya ada menambah data poliklinik. Dengan mengklik tombol tambah, inputkan data yang ingin disimpan, dan sistem nanti akan menyimpan data poliklinik. Selanjutnya ada mengubah data poliklinik, yaitu dengan mengklik tombol ubah, akan ditampilkan form pengubahan, lalu inputkan data yang benar. Setelah itu sistem akan mengubah dan mengembalikan ke halaman poliklinik. Yang terakhir ada menghapus data poliklinik. Dengan mengklik tombol hapus, lalu akan muncul konfirmasi dan akan dikembalikan ke halaman poliklinik. Lalu untuk selanjutnya, diagram. Untuk sequence diagram sendiri, nah, untuk sequence diagram sendiri sama seperti activity, mana ini merupakan penjabaran dari activity itu sendiri. Yang untuk pertama yaitu ada use case login. Itu di sini ada aktor pasien, yang mana pasien akan diarahkan ke interface login, lalu akan melakukan proses cek login. Dan di sini sistem akan mengambil data dari database yang pada tabel user. Lalu jika gagal, maka akan muncul notifikasi gagal dan akan dikembalikan ke menu login. Selanjutnya ada mendaftar akun pasien baru. Di sini pasien akan diarahkan ke halaman pendaftaran pasien baru, lalu akan muncul UI formulir pendaftaran, dan di sini pasien akan diproses dengan melakukan proses registrasi. Lalu data registrasi akan disimpan, lalu akan dikembalikan ke halaman pendaftaran antrian. Lalu pasien akan menginputkan data dan data tersebut akan disimpan. Lalu pasien dapat mencetak. Di sini jika pasien baru menginput data, jika ini merupakan pasien baru, maka jika data tersebut salah, maka akan muncul notifikasi data harus diisi dengan benar. Lalu selanjutnya ada mendaftar antrian berobat pasien lama. Di sini prosesnya itu ada, mungkin secara singkat saja. Di sini aktornya pasien, itu ada UI halaman pendaftaran pasien lama, ada form rekam medis, ada halaman detail, ada formulir pendaftaran antrian,
proses registrasi dan database untuk data pasien. Nah, di sini juga ada alternatif jika nomor rekam medis tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada melihat jadwal dokter. Itu pasien dapat melihat jadwal dokter pada halaman jadwal dokter. Ini sama, itu dapat melihat riwayat antrian. Selanjutnya ini dapat menghapus riwayat antrian. Di sini riwayat antrian akan ditampilkan pada halamannya. Lalu ada proses hapus dan data pada database akan dihapus. Selanjutnya ini untuk melihat halaman poliklinik. Lalu ini untuk mengubah data poliklinik. Yang mana admin di sini dapat mengubah data pada halaman poliklinik, lalu akan keluar formnya dan akan diproses ubah datanya. Lalu data poliklinik akan diupdate di database. Selanjutnya ada menambah data pada poliklinik. Di sini admin dapat menambahkan data pada halaman tambah data poliklinik. Lalu akan diproses tambah datanya dan disimpan ke database. Selanjutnya ini merupakan proses hapus untuk data poliklinik. Admin dapat menghapus lalu pada halaman poliklinik, lalu akan diproses hapusnya dan data pada tabel poliklinik akan diubah. Selanjutnya ada melihat data dokter, ada menambahkan data dokter seperti ini. Lalu berikut ada mengubah data dokter, yang mana diubah pada akan dimunculkan formulirnya dan data dokter pada database akan diubah atau diupdate. Selanjutnya ada ini menghapus data dokter, yaitu admin dapat menghapus melalui halaman data dokter, lalu diproses dan data pada database akan dihapus. Selanjutnya melihat jadwal dokter, itu selanjutnya ada menambahkan data jadwal dokter. Di sini admin akan menambahkan pada halaman pengelolaan, lalu akan muncul form tambah data jadwal, lalu akan diproses tambah dan data pada jadwal dokter akan ditambah. Selanjutnya ada mengubah data jadwal dokter. Lalu ada menghapus data jadwal dokter. Selanjutnya ada melihat pengelolaan antrian pasien. Ada mengubah status antrian pasien dan terakhir ada menghapus antrian pasien. Lalu selanjutnya ada kolaboratif diagram. Kolaboratif diagram ini yang pertama itu ada login. Di sini kolaboratif menggunakan ada aktor, interface dan proses. Dan di sini pasien akan mengakses halaman interface login, lalu menginput username password, akan diproses loginnya, lalu akan dicek user pada tabel user. Untuk mendaftar pasien baru sendiri, pasien mengakses halaman pendaftaran baru, lalu akan melakukan proses registrasi, yang mana di situ ada input data pasien dan cek kelengkapan data. Jika sukses, maka akan disimpan pada tabel user. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Setelah registrasi, maka akan diarahkan ke halaman pendaftaran pasien. Di situ akan menginput data antrian, dan jika data antriannya kosong, maka dapat melihat, maaf sebelumnya, jika sudah di halaman pendaftaran antrian, dapat melakukan cek data antrian pada daftar antrian, proses daftar antrian. Jika data antriannya kosong, maka akan dikembalikan. Jika simpan, maka akan disimpan pada tabel antrian, dan jika menampilkan, maka akan diarahkan ke halaman cetak data antrian. Selanjutnya ada daftar nomor antrian. Di sini pasien mengakses halaman pendaftaran pasien lama, lalu akan melakukan proses rekam medis, yang mana itu merupakan input nomor rekam medis. Lalu jika tidak ada, maka akan dikembalikan.
Jika sukses, maka akan menginput daftarnya pada form daftaran antrian. Lalu kemudian akan ditampilkan detail antriannya dan pasien dapat mencetak nomor antrian. Selanjutnya, melihat data dokter, yang mana di sini pasien mengakses interface halaman jadwal dokter dan akan diambil data jadwal dokter itu sendiri. Selanjutnya ada mengelola riwayat antrian. Pasien akan mengakses halaman riwayat antrian dan akan tampil antrian dapat menampilkan tampil antrian dengan proses antrian. Selanjutnya pasien dapat menghapus antrian. Di sini akan dilakukan proses hapus antrian. Selanjutnya ada mengelola data poliklinik. Pertama di sini admin akan mengakses halaman poliklinik. Di sini admin dapat melihat data poliklinik yang mana akan diambil data dari tabel poliklinik. Selanjutnya ada menambahkan poliklinik, yaitu akan dialihkan ke interface halaman tambah poliklinik. Lalu akan input dan simpan data. Simpannya akan dialihkan ke tabel poliklinik. Untuk ubah sendiri akan dialihkan ke ubah poliklinik dan di sini akan dilakukan proses input ubah poliklinik dan update poliklinik ke database. Selanjutnya ada hapus poliklinik, yang mana data pada database akan dihapus menggunakan proses delete poliklinik. Selanjutnya ada mengelola data dokter. Di sini admin akan mengakses halaman dokter, lalu seperti yang sebelumnya akan dapat melihat pada tabel dokter, lalu dapat menambahkan, dialihkan ke halaman tambah dan diproses input dan simpannya. Lalu untuk mengubahnya akan diarahkan ke halaman untuk ubahnya, lalu akan diproses, akan dilakukan penginputan data yang akan diubah dan akan diupdate data dokter pada database. Selanjutnya ada hapus dokter, yaitu akan dihapus data dokter yang telah ada. Selanjutnya ada mengelola jadwal antrian, dia dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus. Nah di situ akan difokuskan pada tabel jadwal dokter. Selanjutnya ada mengelola antrian. Di sini admin dapat melihat antriannya, lalu dapat mengubah antrian pasien dan juga dapat menghapusnya. Lalu selanjutnya merupakan IRD. Di sini kami melakukan perancangan database dengan di sini terdapat ada 6 tabel, yaitu tabel user, tabel antrian, tabel jadwal dokter, tabel dokter, dan tabel poli. Tabel user berguna untuk menyimpan data user dan tabel antrian berguna untuk menyimpan data antrian dari si user atau pasien. Lalu tabel poli untuk menyimpan data poliklinik, tabel dokter untuk menyimpan data dokter, tabel jadwal untuk menyimpan jadwal dokter yang ada, dan tabel jadwal dokter itu merupakan tabel yang berguna untuk menjadi penengah antara tabel dokter dan tabel jadwal. Yang mana di sini dapat kita, jika kita mengambil data dari sini, kita dapat mengambil data dokter dan tabel dan jadwalnya sekaligus. Lalu ketika kami implementasikan ke dalam database, maka akan berbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya untuk sprint saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, untuk sprint, untuk proyek yang besar biasanya itu dilakukan sekali sprint, yaitu sebanyak 30 hari. Nah, pada pengembangan pendaftaran online RSUP MJMU Padang ini dilakukan sprint sebanyak 3 kali. Nah, yang mana sprint pertama ini lebih fokus pada tampilan awal dan bentuk dari website yang dibangun. Dalam hal ini, sprint yang akan dikerjakan meliputi login multi-user, halaman utama website, dashboard admin, kemudian pasien mendaftar akun pasien, dan pembuatan dashboard masing-masing pengguna. Nah, pada sprint pertama itu di sini rancangannya
berdurasi selama 20 hari. Nah, produk backlog-nya seperti yang terlihat, kemudian sprint goals-nya pengguna dapat melihat halaman utama website, kemudian sprint backlog-nya di mana membuat desain UI halaman website, kemudian implementasi tampilan halaman home, implementasi tampilan halaman form pendaftaran akun pasien. Selanjutnya ada implementasi tampilan halaman pendaftaran pasien lama, implementasi tampilan halaman pendaftaran antrian, implementasi tampilan halaman checkout antrian, halaman lihat jadwal dokter, halaman login, kemudian menganalisis dan merancang flow aplikasi, membangun database, kemudian implementasi dari fungsionalitas halaman pendaftaran akun pasien, yaitu pasien baru. Kemudian selanjutnya ada implementasi fungsional halaman login, dan implementasi tampilan halaman dashboard pengguna. Lanjut ke sprint kedua, di mana sprint kedua dikerjakan pada sistem ini, yaitu fitur-fitur yang diakses oleh pasien. Fitur tersebut meliputi fitur pendaftaran akun pasien, pasien baru, pendaftaran antrian berobat, dan pengelolaan riwayat antrian. Di mana pada sprint kedua ini durasi yang dirancang yaitu selama 20 hari. Produk backlog-nya ada admin mengelola data poliklinik, kemudian admin mengelola data jadwal dokter, dan antrian pasien. Kemudian pasien mendaftar antrian berobat. Kemudian sprint goals-nya admin dapat mengelola proses antrian berobat. Untuk sprint backlog-nya sendiri itu yang pertama ada implementasi halaman lihat data poliklinik, selanjutnya ada implementasi halaman tambah data poliklinik. Selanjutnya ada implementasi halaman ubah data poliklinik, fitur hapus data poliklinik, fitur cari data poliklinik, halaman lihat jadwal dokter, tambah jadwal dokter, kemudian fitur hapus jadwal dokter, fitur cari dari jadwal dokter, kemudian halaman lihat data dokter, halaman tambah, ubah dari data dokter, sampai dengan hapus dan cari dari data dokter. Kemudian selanjutnya ada implementasi halaman admin lihat antrian pasien, kemudian fitur admin ubah status antrian pasien, implementasi fitur admin hapus antrian pasien, dan selanjutnya ada implementasi fungsionalitas halaman pendaftaran antrian berobat. Untuk sprint ketiga, yaitu pada sprint ini tim mengerjakan fitur pada halaman pengguna admin. Adapun pada sprint ketiga ini durasi yang dirancang itu sebanyak 15 hari. Kemudian untuk produk backlog-nya sendiri ada dashboard pasien, pasien mendaftar antrian berobat, kemudian pasien mengelola riwayat antrian. Di mana sprint goals-nya pasien dapat mengelola riwayat pendaftaran antrian berobat. Kemudian sprint backlog-nya yang pertama yaitu implementasi halaman dashboard pasien, kemudian halaman pasien lihat riwayat antrian, implementasi fitur pasien cetak riwayat antrian, fitur pasien hapus riwayat antrian. Next, yaitu selanjutnya sprint execution, di mana sprint yang dapat kami eksekusi yaitu baru 2 kali sprint. Sedangkan untuk sprint yang ketiga itu belum rampung dilakukan. Untuk yang sprint yang pertama terdiri dari login multi-user, halaman utama website, dashboard admin, pasien mendaftar akun pasien itu selesai dilakukan. Kemudian sprint kedua, admin mengelola data poliklinik, mengelola jadwal dokter, data dokter, mengelola antrian pasien, kemudian pasien mendaftar antrian berobat, sudah selesai. Sedangkan sprint ketiga yang terdiri dari dashboard pasien, pasien mendaftar antrian berobat, dan pasien mengelola riwayat antrian itu belum dilakukan untuk sprint ketiganya. Baik, untuk implementasi Trello sendiri, di mana pada Trello Scrum SI RSM Padang ini, di sini ada card product definition untuk mendefinisikan tim yang mengerjakan. Nah, seperti yang dijelaskan, Scrum Master adalah Nadia, development team ada 3 orang, Anissa, Arif, dan William.
Kemudian ada card product backlog. Ini adalah produk backlog yang pada sprint ketiga yang belum dikerjakan. Kemudian card sprint, card to do, doing, dan card done. Di mana pada card done ini terdiri dari card-card yang telah selesai dikerjakan, di mana analisis flow aplikasi, terkait activity diagram, use case scenario, use case diagram, sequence diagram, dan kolaboratif diagram. Kemudian membuat UI design, membuat coding tampilan halaman utama, membangun database, membuat coding pendaftaran akun pasien, membuat coding login multi-user, dashboard admin, admin kelola data poli, admin kelola data jadwal dokter, dan admin kelola data dokter, serta admin kelola antrian pasien. Dan selanjutnya ada card review dan increment. Selanjutnya yaitu rancangan UI-nya. Penjelasan terkait rancangan UI-nya. Itu ketika user masuk pada website pendaftaran online RSUPN Jambi Padang akan didapati halaman utama seperti berikut, di mana di halaman utama ini ada terdapat tombol home, jadwal dokter, login, dan tombol pasien baru serta pasien lama. Lanjut ke bawah itu terdapat galeri dari rumah sakit dan kontak yang dapat diakses oleh user dari rumah sakit RSUP Dr. M. Jambi Padang itu sendiri. Nah, terlebih dahulu user itu terkait admin ataupun pasien diutamakan dahulu untuk login. Misalkan login untuk pasien, di mana user memasukkan username, password untuk login. Kemudian sekarang telah login sebagai pasien. Selanjutnya, jika itu pasien baru, klik tombol pasien baru, begitu juga pasien lama. Di mana pasien terlebih dahulu dianjurkan untuk melihat jadwal dokter untuk menentukan jadwal yang akan diambil nantinya. Baru kembali ke home. Jika telah ditentukan jadwal yang ingin diambil, pasien baru bisa mengklik tombol pasien baru. Kemudian pada pendaftaran pasien baru, itu pasien menginputkan data-data yang tertera, di mana di sini ada username, password, tanggal lahir, jenis kelamin, kota, kabupaten domisili dari pasien, golongan darah, agama, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan terakhir, kewarganegaraan, dan cara pembayaran. Setelah data-data ini tuntas diisi, selanjutnya klik next. Kemudian masukkan nomor rekam medis, nomor rekam medis tertera, kemudian langsung pilih poli, kemudian pilih dokter, dan dari jadwal yang telah ditentukan tadi, pilihlah jadwal yang akan diinput. Selanjutnya, pasien baru bisa mencetak nomor antrian PDF. Nah, jika pasien yang ingin mengambil nomor antrian adalah pasien lama, maka klik tombol pasien lama, masukkan nomor rekam medis, submit. Nomor rekam medis telah dimasukkan tadi, kemudian pilih polikliniknya, dokter, serta jadwal dokternya. Submit. Kemudian antrian telah dicetak untuk pasien lama. Nah, itu flow pertama untuk login sebagai pasien. Untuk flow keduanya, yaitu di mana admin memasukkan username dan password sebagai admin, kemudian login, dan diarahkan ke halaman dashboard admin, di mana di sini ada tampilan status jumlah pasiennya, kemudian pendaftar hari ini pada statusnya tidak ada juga jumlah dokternya, sebanyak 45. Kemudian admin dapat melihat daftar antrian. Pada daftar antrian ini itu tertera daftar antrian pasien. Ada nomor rekam medis, nama, tanggal antrian, tanggal pendaftaran, dan aktivitasnya. Kemudian bisa di-search juga. Selanjutnya, admin dapat melihat data poliklinik. Pada data poliklinik ini sendiri, admin bisa menambah datanya.
masuk input nama polikliniknya, kemudian submit. Bisa mengedit data dari polikliniknya juga. Tinggal input data polikliniknya, kemudian submit, kemudian bisa menghapus. Selanjutnya, admin dapat melihat data kelola dokter. Pada data kelola dokter, ini terdapat nama dokter, spesialis dari dokter, dan poliklinik dari dokter itu sendiri. Pada data kelola dokter ini, admin juga bisa menambahkan data, di mana pada tambah data ini, admin menginputkan nama, spesialis, dan poliklinik dari dokternya. Submit. Kemudian bisa mengeditnya apabila terdapat kesalahan data atau perubahan spesialisnya atau hal-hal yang terkait lainnya, juga bisa menghapus dari data kelola dokter ini. Selanjutnya, admin dapat melihat jadwal dokter. Pada jadwal dokter ini tertera jadwal dari dokter, nama dokternya. Admin bisa menambah data dengan menginputkan nama dan jadwal dokter tersebut. Jika ada dokter yang tidak bertugas lagi, juga admin bisa menghapus jadwal dari dokter atau terkait adanya perubahan jadwal dokter. Kemudian admin kembali ke dashboard dan logout. Kembali ke halaman utama. Baik, selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia, kepada Nadia disilakan. Baik, mungkin selanjutnya kita masuk kepada demo aplikasi dari sprint yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu sprint 1 serta sprint 2. Nah, pertama, dalam produk backlog itu ada tampilan halaman utama website. Nah, tampilan halaman utama website ini merupakan halaman home ini, yang merupakan front end dari websitenya. Kemudian selanjutnya itu untuk menu jadwal dokter, dan juga untuk menu login. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menu pasien baru. Yang pertama, pada pasien baru ini merupakan produk backlog untuk pendaftaran akun pasien. Misalnya kita coba untuk menginputkan data dari pasien barunya. Nah, sebelumnya pada form ini sudah dilengkapi dengan validasi, jadi semua formnya harus diisi. Selanjutnya, misalnya username. Kita menginput untuk user pasien. Nah, maka lanjut. Jadi untuk produk backlog pendaftaran akun pasien sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu untuk login. Login ini merupakan login multi-user. Untuk
login multi-user ini sendiri yaitu ada 2 level user, yaitu level pasien dan juga level admin. Nah, untuk sprint kedua ini kita hanya akan menyentuh level admin, atau kita hanya mengerjakan bagian level admin. Misalnya kita login sebagai admin, namun sebelum itu di sini juga sudah dilengkapi dengan validasi form. Dan jika misalkan username atau passwordnya itu salah, maka akan tampil alert username atau passwordnya salah dan akan dialihkan kembali ke halaman loginnya. Kemudian lanjut. Login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke halaman admin. Yang pertama sekali ditampilkan adalah dashboard admin. Kemudian selanjutnya menu daftar antrian, di mana menu ini merupakan ada antrian berobat yang sudah dilakukan atau sudah didaftarkan oleh pasien pada halaman utama tadi. Nah, sebelumnya di sini jika ada pasien baru yang masuk atau yang mengantri, maka si admin ini dapat melakukan pengubahan status antrian dari pasien tersebut jika pasiennya sudah status antriannya sudah selesai seperti itu. Mungkin untuk itu kita tambahkan lagi antrian. Coba kita tambahkan antrian baru dari pasien yang mendaftar. Misalnya sebenarnya kita sudah melakukan pendaftaran untuk pasien nomor Kamedik ini. Nah, di sini sudah ada pendaftaran baru. Kemudian kita coba login kembali. Nah, di sini sudah ada antrian baru. Misalnya kita tandai bahwa antriannya tersebut telah selesai. Misalnya hapus. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan pada bagian sebentar. Ada bagian antrian. Ya, sudah bisa terhapus. Mungkin selanjutnya masuk ke bagian pengelolaan dokter. Nah, di sini kita dapat sebelumnya di daftar antrian ini kita juga bisa mencari antriannya. Karena ini satu, jadi langsung tidak kelihatan pencariannya. Dan selanjutnya pengelolaan dokter. Di sini kita dapat mencari nama dokternya dan dapat menambahkan data dokter. Misalnya ini. Sudah ditambahkan. Dan untuk edit, sebelumnya form ini juga sudah divalidasi, jadi kalau misalnya kosong, maka itu tidak dapat disubmit. Nah, sudah teredit. Selanjutnya, untuk fungsional hapus.
sudah berhasil terhapus. Kemudian lanjut ke menambah jadwal dokter. Nah, di sini kita bisa memilih dokternya, kemudian jadwalnya misalnya Selasa. Sini sudah tertambah untuk jadwal dokter Andi Selasa. Selanjutnya hapus. Sudah berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ini untuk poliklinik. Di sini kita dapat menambahkan data poli, misalnya maka datanya sudah dapat ditambahkan. Untuk mengedit, dan untuk hapus. Nah, mungkin ini merupakan implementasi demo program untuk sprint 1 serta sprint 2. Kemudian lanjut ke bagian pengujian. Nah, pada pengujian proyek kami ini, kami menggunakan pengujian black box testing, di mana black box testing ini adalah pengujian yang dilakukan dengan hanya menilai kebutuhan dan spesifikasi software, atau dapat dikatakan pengujian terhadap fungsional dari sistem tersebut. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja karena pengujian juga sudah kita lakukan pada bagian demo program tadi. Nah, ini merupakan pengujian yang dilakukan pada sprint pertama, di mana untuk fitur yang diuji yaitu login multi-user sudah berhasil dengan baik sebelumnya. Kemudian halaman dashboard admin juga sudah berhasil dengan baik. Kemudian halaman utama website dan mendaftar akun pasien juga sudah berhasil dengan baik. Selanjutnya, ini merupakan pengujian yang dilakukan pada sprint kedua. Untuk fitur-fitur yang diuji sendiri, seperti yang sudah didemokan pada program sebelumnya, ini juga sudah berhasil dengan baik semuanya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada rekan tim saya yang telah menjelaskan tadi. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada salah kata dan salah, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.